Legenda Arya Penangsang merupakan kisah yang penuh intrik dan konflik politik di masa Kesultanan Pajang yang terjadi setelah keruntuhan Kesultanan Demak. Arya Penangsang adalah Adipati Jipang Panolan, sekarang berada di wilayah Blora, Jawa Tengah, dan keponakan Sultan Trenggana, Raja Kesultanan Demak. Setelah Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546, terjadilah perebutan kekuasaan antara pewaris tahta. Arya Penangsang merasa berhak atas tahta karena ia adalah keturunan langsung dari Pangeran Sekar Sedalepen, kakak Sultan Trenggana yang dibunuh dalam konflik sebelumnya. Namun, tahta justru jatuh ke tangan Jaka Tingkir Sultan Hadiwijaya yang memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang. Arya Penangsang dianggap sebagai tokoh yang ambisius dan tidak mau tunduk pada pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Ia berusaha merebut kembali tahta dengan melancarkan pemberontakan. Salah satu tindakan Arya Penangsang yang terkenal adalah pembunuhan Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana yang ia anggap sebagai saingannya. Pembunuhan ini dilakukan melalui bantuan prajurit kepercayaannya, Rangkut. Tindakan Arya Penangsang tersebut memicu kemarahan Sultan Hadiwijaya, yang akhirnya memerintahkan Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya, kelak dikenal sebagai Panembahan Senapati, pendiri Mataram Islam, untuk menumpas Arya Penangsang. Kematian Arya Penangsang menjadi bagian paling dramatis dari legenda ini. Dalam pertempuran melawan pasukan Pajang, Arya Penangsang bertarung dengan gagah berani. Ia menggunakan tombak Keiplirg, pusaka keramat yang diwarisi dari ayahnya. Namun, dalam pertempuran itu, Arya Penangsang terluka parah oleh Danang Sutawijaya. Ada versi cerita yang mengatakan bahwa ia tewas akibat ususnya terburai oleh tombaknya sendiri ketika menunggang kuda. Meskipun dalam kondisi sekarat, Arya Penangsang tetap bertarung hingga akhirnya gugur. Legenda Arya Penangsang mengajarkan tentang ambisi, pengkhianatan, dan akibat dari perebutan kekuasaan yang tidak sehat. Meskipun ia sering digambarkan sebagai pengkhianat dan pemberontak, Arya Penangsang juga dihormati sebagai sosok yang gagah berani dan memiliki kesetiaan terhadap apa yang ia anggap benar. Legenda ini juga menggambarkan dinamika politik di Jawa pada masa itu, di mana konflik antar keluarga dan perebutan kekuasaan seringkali menjadi penyebab runtuhnya pemerintahan. Legenda Damarwulan dan Minak Jinggo adalah salah satu cerita rakyat terkenal dari Jawa Timur yang menggambarkan konflik antara kebenaran dan kesewenang-wenangan, serta perjuangan seorang pahlawan. Kisah ini berlatar belakang pada masa akhir kerajaan Majapahit dan penuh dengan elemen drama, cinta, pengkhianatan, dan kepahlawanan. Kerajaan Majapahit saat itu diperintah oleh Ratu Kencana Wungu Prabu Kenya, seorang ratu yang bijaksana namun menghadapi ancaman dari pemberontak bernama Minak Jinggo, seorang adipati Blambangan. Minak Jinggo, seorang tokoh kuat tetapi bertabiat kasar, memberontak terhadap Majapahit karena cintanya pada Kencana Wungu ditolak. Ia bahkan mengancam akan menyerang kerajaan jika sang ratu tidak menerimanya sebagai suami. Untuk mengatasi ancaman tersebut, Ratu Kencana Wungu mencari seorang pahlawan yang mampu mengalahkan Minak Jinggo dan menyelamatkan Majapahit. Disinilah Damarwulan muncul sebagai tokoh utama. Damarwulan adalah seorang pemuda tampan, cerdas, dan rendah hati. Ia adalah putra seorang tokoh bangsawan bernama Patih Udara. Tetapi nasibnya tidak begitu baik. Setelah kematian ayahnya, Damarwulan tinggal bersama pamannya, Patih Logender, yang memperlakukannya dengan buruk. Meski diperlakukan sebagai pelayan, Damarwulan tetap menunjukkan kebajikan dan ketekunan. Damarwulan jatuh cinta pada putri pamannya, Anjasmara. Dan hubungan ini diam-diam didukung oleh Anjasmara, meskipun ayahnya menentang. Suatu hari, Damarwulan ditunjuk oleh Ratu Kencana Wungu untuk melawan Minak Jinggo. Setelah mendengar kabar tentang keberanian dan kebijaksanaannya, Damarwulan menuju Blambangan untuk menghadapi Minak Jinggo. Minak Jinggo adalah seorang yang sangat kuat dan memiliki senjata pusaka berupa gada bernama Wesi Kuning. Dalam pertarungan awal, Damarwulan kalah karena keunggulan kekuatan Minak Jinggo. Namun,
Dengan bantuan kedua istri Minak Jinggo, Wahita dan Puyengan yang diam-diam simpati kepada Damar Wulan, ia berhasil merebut senjata Wasi Kuning. Dengan senjata tersebut, Damar Wulan berhasil mengalahkan dan membunuh Minak Jinggo, lalu membawa kepala Minak Jinggo kembali ke Majapahit sebagai bukti kemenangannya. Ketika Damar Wulan kembali ke Majapahit, Patih Logender berkhianat dan mencoba merebut kehormatan Damar Wulan dengan mengklaim kemenangan itu sebagai hasil usahanya sendiri. Namun, Ratu Kencana Wungu akhirnya mengetahui kebenarannya dan memberikan penghargaan kepada Damar Wulan. Damar Wulan kemudian dinikahkan dengan Ratu Kencana Wungu sebagai hadiah atas jasanya, sekaligus diangkat sebagai Raja Majapahit. Legenda ini mengandung pesan moral, seperti kesetiaan dan keberanian. Damar Wulan menunjukkan dedikasinya kepada kebenaran meskipun menghadapi banyak kesulitan. Kebenaran akhirnya terungkap meskipun sempat ada pengkhianatan dari Patih Logender. Meskipun berasal dari latar belakang yang sulit, Damar Wulan tetap rendah hati dan penuh kebajikan, sehingga mendapatkan kepercayaan dan cinta dari orang-orang sekitarnya.